1. Seorang teman mengirimkan tautan ke grup percakapan yang berisi dokumen rahasia tentang pertahanan negara. Ia mengatakan bahwa informasi ini penting untuk diketahui masyarakat dan harus disebarkan luas. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tindakan yang paling tepat adalah A. Memverifikasi kebenaran dokumen tersebut, tetapi tetap berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Kalau kamu pilih opsi A, verifikasi tidak dibutuhkan jika dokumen tergolong rahasia, akses dan penyebaran tetap melanggar hukum. B. Mengunduh dokumen tersebut sebagai koleksi pribadi tanpa menyebarkannya. Untuk opsi yang B, menyimpan saja tanpa menyebarkan tetap berisiko melanggar UU. C. Mengabaikan tautan tersebut karena tidak ada dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang C, mengabaikan masalah strategis nasional bukan sikap bertanggung jawab. D. Menolak menyebarkan informasi tersebut dan melaporkan ke pihak berwenang. Kemudian kalau kita pilih opsi D, sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena informasi yang tergolong rahasia negara, apalagi menyangkut pertahanan, tidak boleh disebarkan sembarangan. Menolak menyebarkan dan melaporkannya ke pihak berwenang adalah tindakan bela negara dalam konteks menjaga kerahasiaan informasi strategis dan keamanan nasional. E. Menggunakan dokumen tersebut untuk menarik perhatian di media sosial. Untuk opsi E ini, tindakan berbahaya dan bisa memicu ancaman hukum serta keamanan. 2. Di lingkungan tempat tinggal Anda, sering terjadi tawuran antar warga yang dipicu oleh perbedaan pendapat politik. Beberapa warga mulai merasa tidak aman dan memiliki untuk tidak keluar rumah. Sebagai bagian dari komunitas, langkah terbaik yang dapat Anda lakukan adalah A. Berusaha memahami akar masalah di balik tawuran sebelum mencari solusi yang tepat. Kalau kamu pilih opsi A, baik, tapi kurang konkret tanpa tindakan langsung. B. Mengajak warga untuk berdiskusi dan mencari solusi damai. Kemudian kalau kita pilih opsi B, sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena konflik horizontal akibat perbedaan politik harus diatasi dengan pendekatan sosial dan budaya yang damai. Mengajak warga untuk berdiskusi, mendengarkan pendapat, dan membangun kesepakatan damai adalah bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial serta mencerminkan nilai persatuan dan gotong royong. C. Membiarkan konflik terus berlangsung karena bukan urusan pribadi. Kalau kamu pilih opsi C, apatisme bertentangan dengan nilai kewargaan aktif. D. Menyebarkan informasi tawuran ke media sosial agar viral. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D, menyebarkan justru memperkeruh dan tidak menyelesaikan masalah. E. Menghindari semua bentuk perdebatan dan menjauh dari lingkungan sekitar. Untuk opsi E, menghindari malah memperlemah kohesi sosial. 3. Anda menemukan sebuah akun media sosial yang sering mengunggah konten yang berisi ujaran kebencian dan provokasi terhadap kelompok tertentu di Indonesia. Tindakan yang paling tepat dalam menghadapi situasi ini adalah A. Tidak terpancing dengan unggahan tersebut tetapi tetap waspada terhadap dampaknya. Kalau kamu pilih opsi A, waspada penting, tapi tidak cukup sebagai tindakan nyata. B. Mengingatkan secara bijak tanpa ikut memprovokasi situasi. Untuk opsi yang B, bisa dilakukan, tapi belum tentu efektif tanpa tindakan formal. C. Menyebarkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian tanpa memperbesar konflik. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang C, edukasi berguna, tetapi pelaku tetap harus diproses hukum. D. Melapor akun tersebut kepada pihak yang berwenang. Kemudian kalau kita pilih opsi D, sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena ujaran kebencian melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pelaporan melalui kanal resmi, seperti Kominfo atau kepolisian, adalah bentuk tanggung jawab digital serta wujud bela negara dalam menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. E. Membuat unggahan tandingan dengan informasi yang lebih provokatif. Untuk opsi E, tindakan tandingan provokatif justru melanggar prinsip demokrasi. 4. Seorang teman Anda sering membahas ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai negara dan mengajak Anda untuk bergabung dalam sebuah kelompok yang menginginkan perubahan radikal melalui cara-cara ilegal. Sebagai warga negara yang baik, tindakan yang paling bijak adalah A. Menolak ajakan tersebut dan melaporkan ke pihak berwenang. Kemudian kalau kita pilih opsi A, sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena mengikuti atau membiarkan ajakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi, apalagi melalui cara ilegal, mengancam keutuhan negara. Melapor kepada pihak berwenang merupakan bentuk kewaspadaan terhadap radikalisme dan upaya menjaga ideologi negara. B. Mendiskusikan pemahaman yang lebih benar tanpa bergabung. Kalau kamu pilih opsi B, diskusi tidak cukup, apalagi jika sudah ada ajakan aktif dan bersifat ilegal. C. Menghindari teman tersebut tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Untuk opsi yang C, menghindar tanpa bertindak membiarkan potensi ancaman tumbuh.
D. Melaporkan pemahaman mereka kepada pihak yang berwenang. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D kurang lengkap, yang benar adalah menolak sekaligus melapor. E. Menolak ajakan dan mengarahkan teman ke pemahaman yang lebih benar. Untuk opsi E upaya baik, tapi tidak cukup tanpa pelaporan terhadap aktivitas ilegal. 5. Sebuah negara menghadapi gelombang protes sosial besar-besaran akibat ketimpangan ekonomi dan korupsi di pemerintahan. Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya intervensi informasi dari pihak asing yang memperkeruh keadaan melalui propaganda digital. Dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi jika pemerintah gagal menangani situasi ini dengan baik adalah A. Meningkatnya keterlibatan pihak asing dalam dinamika politik dan ekonomi domestik. Kalau kamu pilih opsi A, intervensi asing bisa terjadi, tapi bukan akibat paling utama dan mendalam. B. Meluasnya polarisasi sosial yang dapat memicu konflik horizontal dalam masyarakat. Untuk opsi yang B, polarisasi bisa terjadi, namun merupakan akibat antara, bukan akar ketidakstabilan. C. Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berujung pada ketidakstabilan nasional. Kemudian kalau kita pilih opsi C sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena ketidakpercayaan publik adalah akar dari ketidakstabilan negara. Jika ketimpangan dan korupsi dibiarkan tanpa penanganan serius, ditambah disinformasi dari pihak asing, kepercayaan masyarakat akan melemah drastis. Hal ini dapat berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintahan, gangguan terhadap demokrasi, bahkan disintegrasi sosial dalam jangka panjang. D. Berkurangnya kepercayaan dunia terhadap stabilitas negara dalam hubungan internasional. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D, kepercayaan internasional penting, tapi dampak internal lebih kritis. E. Menurunnya minat investor asing yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk opsi E, investasi terganggu, tapi itu lebih bersifat jangka pendek dan teknis. 6. Seorang jurnalis investigasi menemukan indikasi praktik penambangan ilegal di kawasan lindung, yang dibiarkan karena ada kolusi dengan aparat. Namun, jika ia mempublikasikan laporan tersebut, ia bisa menghadapi tekanan serius. Apa pertimbangan strategis dalam mengambil langkah berikutnya? A. Menunda publikasi sambil memperkuat dukungan dari komunitas jurnalis dan organisasi sipil. Kalau kamu pilih opsi A, menunda bisa mengurangi momentum dan membuat data rentan bocor. B. Mengkaji kembali peran dan resiko secara pribadi, sebelum memutuskan langkah lanjutan. Untuk opsi yang B, evaluasi pribadi penting, tapi tidak cukup strategis untuk kondisi tekanan tinggi. C. Membagikan temuan kepada jejaring aktivis dan kolaborator untuk mengurangi tekanan langsung. Untuk opsi C, berbagi ke jejaring bisa membantu, tapi kurang kuat tanpa basis hukum dan dukungan resmi. D. Mengungkap informasi bertahap melalui platform publik dengan pengamanan identitas yang terstruktur. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D, pengamanan identitas penting, tapi tanpa bukti dan dukungan legal, risikonya tetap besar. E. Menyusun laporan berdasarkan bukti kuat, melibatkan media kredibel, dan membangun jejaring perlindungan sipil. Kemudian kalau kita pilih opsi C sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena jurnalisme investigasi di wilayah rawan konflik kepentingan memerlukan strategi publikasi yang hati-hati dan terstruktur. Menyusun laporan berbasis bukti yang kuat, melibatkan media kredibel, dan menjalin jaringan perlindungan dari komunitas sipil, akan memberi kekuatan kolektif dan perlindungan bagi jurnalis, sekaligus menjaga integritas informasi. 7. Di media sosial, sedang viral gerakan yang mendorong masyarakat tidak lagi membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap korupsi dan inefisiensi birokrasi. Sebagian tokoh publik mendukung dengan alasan, negara harus diajari. Apa evaluasi paling seimbang terhadap ajakan tersebut? A. Kritik terhadap pemerintah wajar, tapi mengajak tidak bayar pajak justru menghambat pembenahan yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita pilih opsi A sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena meskipun kebebasan berpendapat adalah hak warga negara, ajakan untuk tidak membayar pajak adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional dan dapat merusak sistem pelayanan publik. Kritik terhadap pemerintah sah, tapi harus disalurkan melalui cara-cara yang legal dan konstruktif, agar perbaikan sistem tidak dilakukan dengan mengorbankan prinsip negara hukum. B. Berpotensi melemahkan fondasi publik yang justru dibutuhkan untuk perbaikan institusi. Untuk opsi yang B benar sebagian, tapi terlalu menggeneralisasi efek sosial tanpa melihat konteks hukum. C. Tidak masalah selama tujuannya memperbaiki sistem dan disertai tekanan politik yang terukur. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang C tidak tepat, tujuan baik tidak membenarkan pelanggaran hukum. D. Harus ditindak sesuai hukum, meskipun aspirasi yang mendasarinya bisa dijadikan bahan evaluasi. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D, penindakan penting,
tapi terlalu fokus pada aspek hukum tanpa edukasi. E bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi, tapi perlu diarahkan agar tidak melanggar kewajiban warga negara. Untuk opsi E terlalu kompromistis, arahan saja tidak cukup tanpa sikap tegas terhadap pelanggaran.